Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel aku, Riri Ciani. So, di video kali ini aku mau memberitahukan kepada teman-teman seputaran alur bagaimana proses cara pendaftaran untuk bantuan UMKM tahun 2021 terbaru saat ini hingga prosesnya itu sampai ke pencairan. Bagaimana sih alur-alur atau step-stepnya mulai dari pendaftaran UMKM ini hingga teman-teman bisa mendapatkan dana bantuan UMKM ini sampai ke rekening teman-teman. Nah, di sini banyak sekali juga yang bertanya sama aku, Kak, kenapa sih aku nggak cair, Kak? Kenapa sih aku sudah mengajukan pendaftaran namun insentifnya sampai hari ini tidak cair? Nah, di sini ada proses juga lolos atau tidak lolosnya teman-teman. Tidak semua yang mendaftar dari UMKM ini bisa lolos dan menerima bantuan sebesar 1,2 juta rupiah. Nah, sekarang aku akan bahas bagaimana proses atau alur cara pendaftaran UMKM di tahun 2021. Namun sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, and subscribe channel YouTube aku agar aku makin semangat bikin videonya. Terus teman-teman juga bisa tahu informasi terbaru, terupdate seputaran bantuan UMKM dan juga ada bantuan kartu prakerja, bantuan sosial BLT, dan lain sebagainya itu bisa teman-teman dapatkan di channel YouTube aku. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Sekarang kita akan membahas dari awal. Yang pertama yaitu syarat dan cara daftar BLT UMKM. Nah, untuk persyaratannya itu ada 6. Yang pertama, warga negara Indonesia itu sudah pasti. Yang kedua, mempunyai nomor induk kependudukan atau NIK. Kemudian memiliki usaha mikro. Yang keempat, bukan ASN, TNI atau Polri, pegawai BUMN ataupun BUMD. Kemudian yang kelima, tidak sedang menerima kredit dan pembiayaan dari perbankan atau kredit usaha rakyat. Yang keenam, bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan berdomisili berbeda, itu teman-teman dapat melampirkan surat keterangan usaha atau SKU. Kemudian, untuk caranya, teman-teman itu yang ada 3 cara. Yang pertama, teman-teman melengkapi data usulan, yaitu seperti nomor induk KTP, kemudian nama lengkap, kemudian alamat sesuai dengan KTP, bidang usaha yang teman-teman sedang geluti sekarang, kemudian nomor telepon. Dan yang kedua, penerima akan diusulkan oleh pengusul Banpres Produktif untuk usaha mikro. Yang ketiga, penerima tidak dipungut biaya apapun. Jadi di sini teman-teman tidak dipungut biaya Rp1 pun ya. Kemudian untuk proses pendaftarannya itu ada 2, bisa teman-teman lakukan secara online dan juga bisa teman-teman lakukan secara offline. Nah, bagaimana proses secara online? Di situ nanti teman-teman bisa mengisi formulir online-nya. Nanti akan aku lampirkan linknya di deskripsi aku. Kemudian pendaftaran secara offline, teman-teman itu mengisi formulir di Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, di sini ada 2 pendaftaran, teman-teman bisa pilih. Ada di beberapa daerah yang tidak ada proses pendaftarannya secara online. Jadi teman-teman itu hanya bisa mendaftar secara offline dan teman-teman harus datang ke Dinas Koperasi dan UMKM. Tidak semua daerah itu bisa melakukan pendaftaran secara online. Pendaftaran online ada beberapa lagi kriteria dan persyaratan-persyaratannya. Di sini bisa teman-teman baca, ini resmi dengan program bantuan produktif usaha mikro dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Nah, teman-teman bisa baca apa saja itu bentuk kriteria-kriterianya. Kemudian apa saja persyaratannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk proses pendaftarannya, teman-teman bisa ambil link dan persyaratannya yaitu seperti EKTP kabupaten di mana teman-teman berada, kemudian format surat pertanggungjawaban mutlak, kemudian teman-teman mengisi formulir usulan pengajuan usaha mikro, kemudian mengunggah surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM, kemudian mengunggah salah satu perizinan yang dimiliki. Kemudian di sini ada waktu dan tempat pendaftaran.
tanggalnya, kemudian pendaftaran hanya dilakukan secara online dan tidak perlu mengumpulkan berkas. Tidak perlu berkas-berkas dikirim-kirim lagi ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ini adalah proses pendaftaran online secara online. Di sini kita disuruh untuk melengkapi data diri mulai dari nomor induk KTP, alamat, nama, kecamatan, kemudian di bawahnya itu ada data usaha. Nama usaha apa yang sedang saat ini kita geluti, kemudian kecamatan kita apa, kelurahan kita apa, dan alamat kita apa. Kemudian di situ teman-teman bisa kirim sekarang. Nah, Oke, buat teman-teman yang ingin melakukan pendaftaran, yaitu teman-teman bisa melakukan dua cara. Yang pertama online dan juga offline. Karena kenapa? Jika teman-teman melakukan secara online, itu tidak semua daerah bisa dijangkau secara online. Dan secara offline, teman-teman harus datang ke kantor koperasi usaha kecil dan menengah. Jadi, teman-teman bisa melakukan milih di antara dua ini, kecuali teman-teman yang hanya bisa dilakukan secara offline, tidak bisa dilakukan secara online. Itu ada beberapa daerah. Kemudian itu akan dikirim ke lembaga pengusul dan data teman-teman dari lembaga pengusul akan dikirim lagi ke Kementerian Koperasi. Setelah masuk data teman-teman ke Kementerian Koperasi, itu akan diproses atau diseleksi terlebih dahulu apakah data teman-teman itu layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan BPUM UMKM ini. Nah, setelah proses seleksi itu baru masuk ke Bank BRI dan Bank BRI ini juga akan melakukan proses seleksi lagi untuk dicairkan dananya kepada teman-teman. Nah, di Bank BRI ini akan melakukan seleksi, kemudian bagi teman-teman yang lulus, yang telah dipilih oleh kriteria yang telah dipilih oleh Bank BRI, itu teman-teman bisa cek melalui e-form bri.co.id/BPUM. Jadi di sana nanti bagi teman-teman yang tidak lolos itu pendaftaran pengecekan pendaftarannya melalui NIK atau bisa juga melalui SMS. Nanti dari pihak mereka akan melakukan pengiriman SMS seperti ini kepada teman-teman. BRI Info, nasabah yang terhormat, Anda terdaftar sebagai penerima Banpres Produktif atau BPUM. Untuk verifikasi dan pencairan, silakan hubungi kantor BRI terdekat dengan membawa elektronik KTP. Nah, di sini teman-teman itu akan mendapatkan SMS jika lolos dan juga bisa dicek melalui e-form BRI. Jika teman-teman tidak mendapatkan SMS sama sekali, teman-teman bisa cek nomor KTP-nya di e-form bri.co.id. Nanti akan aku letak linknya di halaman deskripsi. Kemudian jika terdaftar, maka teman-teman itu dinyatakan lolos. Namun jika NIK teman-teman tidak muncul dan juga SMS tidak muncul juga di handphone teman-teman, berarti teman-teman dinyatakan tidak lolos. Nah, itulah perlu kenapa dilakukan pengecekan melalui e-form BRI ini untuk menyatakan teman-teman lolos atau tidak. Banyak sekali dari teman-teman, Kak, aku sudah melakukan pendaftaran, sudah mengajukan ke Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, tapi kenapa ya sampai sekarang aku tidak menerima bantuan itu? Nah, tidak semua yang mendaftar itu dinyatakan lolos oleh pihak pemerintah. Jadi untuk itu teman-teman harus cek dulu melalui e-form bri.co.id. Kemudian di sini juga dari Kementerian Koperasi dan UMKM ini juga ada alurnya, akan menyalurkan data sekaligus juga dana ke Bank BRI atau bank penyalur. Kemudian akan melakukan SMS seperti yang sudah aku jelaskan tadi untuk mengetahui teman-teman itu lolos atau tidak. Nah, bisa saja melalui SMS atau juga bisa melalui link e-form BRI tadi untuk menyatakan teman-teman lolos atau tidak. Jika seandainya teman-teman itu lolos, maka akan dilakukan pencairan BPUM melalui Bank BRI. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang melakukan pendaftaran, nah saat ini dengar-dengar itu dilakukan secara offline. Nah, itu teman-teman harus mendatangi Dinas Koperasi dan juga mendatangi
Nah, bagi teman-teman yang ingin mendaftar, nah itu sekarang pendaftarannya itu secara offline dengar-dengarnya. Nah, di situ teman-teman harus mendatangi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Kemudian teman-teman persiapkan data yang diminta oleh mereka. Jadi untuk itu teman-teman segera datangi kantor Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di daerah teman-teman masing-masing atau di kabupaten teman-teman masing-masing di mana tempat teman-teman rasa lebih dekat untuk mendaftar. Nah, untuk itu demikian informasi yang bisa aku sampaikan. Terima kasih bagi yang udah like, comment, and subscribe, dan juga terima kasih bagi yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Thank you for watching dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.